Bersyukur. Satu kata yang mudah sekali diucapkan, tapi sering kita lupa untuk lakukan. Tanpa sadar, kita kerap kali melewatkan banyak anugerah yang kita terima untuk disyukuri. Sesederhana kemampuan kita untuk melakukan hal-hal seperti berkomunikasi dan beraktivitas di tengah masyarakat, di mana kemampuan ini mungkin gak semudah itu untuk dilakukan oleh beberapa orang, seperti misalnya para penyandang disabilitas perkembangan. Sebelumnya, halo semua, perkenalkan kami dari Grup 1 Dewong Social Impactor 2022. Beberapa waktu lalu, tepatnya pada Jumat 29 Juli 2022, kami berkesempatan untuk melakukan wawancara secara hybrid di Sentra Terpadu Intan Suweno yang terletak di Cibinong, Bogor. Sentra Terpadu Intan Suweno merupakan sebuah tempat penyedia layanan rehabilitasi sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dua dari kami, yakni Kavira dan Vita, berkesempatan untuk bertemu langsung loh dengan narasumber kami yang keren banget. Pasti udah pada gak sabar kan? Yuk kita langsung aja kenalan sama narasumber kita. Halo semuanya, saya Nila. Kebetulan saya pegawai Kementerian Sosial, jabatan di sini sebagai pekerja sosial atau lebih kalau biasanya sih tugasnya mendampingi anak-anak gitu yang disabilitas atau PPKS yang lain. Di sebelah saya ada, silakan. Hai, perkenalkan nama saya Sisil. Sama kayak Nila, kita pegawai Kementerian Sosial. Di sini tepatnya Sentra Terpadu Intan Suweno. Kalau di saat ini tempat kita duduk ini. Nah, saya sebagai penyuluh sosial di sini. Di sini kita tidak hanya melayani grahita ya, ada dari 7 klaster PPKS itu, dan tapi salah satunya memang ada disabilitas intelektual. Kalau keseharian mereka di sini karena kita fokusnya anak-anak bahasanya kayak belajar gitu ya, jadi kita sudah ada jadwal yang tertata. Jadi pagi bangun, kemudian aktivitas individu mandi, makan, setelah makan biasanya kita ada apel pagi, morning briefing lah bahasanya ya. Jadi kayak apa yang akan kita lakukan dalam sehari ini aja, tujuan untuk sehari ini apa, terus tujuannya apa, kemudian baru mereka fokus ke kegiatan vokasional. Bisa dilihat nanti di belakang ada beberapa kegiatan seperti contoh salah satunya menjahit, belajar menjahit, telur asin, terus bikin keset, dan ada beberapa yang lain ya Bu Sipil ya. Terus setelah itu siang, karena mayoritas muslim, ada musola dan mereka juga sholat gitu kan, setelah sholat makan siang, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas yang lebih ringan. Biasanya kita lebih ke kesenian sih setelah makan siang, kayak ada musik kan, ini ada keyboard, mereka entertain. Maksudnya kalau setelah seharian jadwalnya agak menguras tenaga gitu kan, jadi di siangnya ntar entertain gitu, terus dilanjutkan dengan kegiatan pribadi selanjutnya. Salah satunya itu kemampuan menangkap instruksi ya. Jadi kita siasati dengan ritme yang lebih pelan gitu, berulang. Kita memberikan instruksi berulang. Kemudian sambil kita bimbing kayak minta tolong apa dan harus diulang, dan ternyata itu mereka belum nangkep ya. Berarti step selanjutnya kita harus bimbing, itu salah satunya. Terus kalau ngobrol, jarang yang suka ngobrol. Ada beberapa yang suka ngobrol, suka cerita, tapi itu nggak banyak. Kebanyakan kalau ada apa-apa itu harus kita pancing dulu, berulang kita pancing. Jadi lebih kayak ke kita memperlakukan anak TK. Jadi kalau gampang itu bagaimana Mbak, Mas di sini berkomunikasi sama anak TK. Nah, seperti itulah kurang lebih sama teman-teman Grahita. Jadi semua intelektualnya, terus maksudnya memperlakukan yang lainnya juga, misalnya kayak nyuruh ya, kita mau nyuruh, minta tolong, semuanya juga sama kayak gitu. Mereka masih suka berantem kecil sama temannya. Itu persis kayak anak TK gitu. Iya. Jarang memang yang mau ngomong ya. Jadi kami ditugaskan untuk menangkap sinyal gitu kan. Kalau ada sesuatu yang aneh, kita paham gesturnya. Misal pagi nggak mau bangun, nggak mau ngomong, berarti ya udah kita yang proaktif, berarti ini kenapa gitu kan. Terus sama ngandalin lingkungan sekitar, kita warning ke teman-teman seruangan ini. Kita biasa ini kalau ada teman yang aneh sedikit, lapor ke pembimbing gitu, biar kita lebih aware juga. Bagaimana memperlakukan mereka adalah bagaimana kita memperlakukan anak TK. Anak TK kadang kan kalau sakit nggak akan ngomong, sakit di mana juga nggak tahu, cuma tahu rungsing dan ngerengek. Nah, jadi teman-teman Grahita pun keseringan, kebanyakan kayak gitu. Jadi memang yang lebih
proaktif adalah lingkungan. Bikin yang mudah, banyak gambar, banyak warna. Yang mudah dimengerti bahasanya, banyak gambar, banyak warna. Kita kan punya pojok baca ya, itu mereka tuh kelihatan lebih seneng, tertarik bacanya itu seperti komik, kayak gitu, bener-bener kayak anak-anak gitu. Kalau misalnya kayak senang visual berarti. iya, kalau yang tulisan banyak itu mereka males gitu. Tapi kalau yang banyak gambar disampaikan seperti itu, mereka pasti lebih suka. Tapi dan mereka sekarang suka megang handphone ya. Jadi kalau misalnya dibikinnya digital, ya itu bagus. dibikin digital lebih baik ya. Ya oke. Itu teman-teman kita yang di sentra kreasi atensi, itu mereka megang handphone semua, gitu, main YouTube, gitu. Oke. Jadi kalau misalnya dibikin apa tuh, yang kayak slow motion apa sih istilahnya tuh, yang motion slow itu kayak gitu, nah, mungkin mereka akan lebih suka juga. Up to date ya kalau sekarang. Kalau saya juga baru di sini, Mbak Sisil juga baru ketemu sama anak-anak disabilitas intelektual. Tapi dari sini itu kayak lebih ngajarin kita untuk bersyukur gitu kan. Kita dikasih segitu banyaknya berkah gitu kan. Jadi apalagi yuk kita bersyukur. Terus perlakukan mereka dengan baik gitu kan. Seperti kita pengen diperlakukan orang lain gitu aja. Oke. Dan sama, saya belajar bersyukur di sini dan semakin bersyukur. Dan buat orang tua yang punya anak disabilitas intelektual, tetap syukuri. Nomor satu adalah yang saya bilang tadi, terima. Walaupun mungkin sulit, tapi kalau bukan dari keluarga sendiri yang menerima, orang akan lebih sulit untuk menerima. Jadi bagaimana kita memperlakukan anak atau keluarga kita, itu adalah bagaimana orang lain akan memperlakukan juga seperti itu gitu. Kita harus menerima dan menghargai ya, lebih kayak gitu. Kayak gitu sih, saya yang paling pertama sih bersyukur. Dan buat orang tua di luar sana yang tidak memiliki anak disabilitas, berarti akan lebih bersyukur juga harusnya. Iya, harus lebih bersyukur juga. Mungkin dari teman-teman Dewan Social Impactor udah segitu dulu aja. Nanti kita bakal bahas lagi lebih lanjut banyak hal soal disabilitas intelektual di video-video selanjutnya. Gitu. Terima kasih semuanya sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bye. Thank you.